Cara nyari eigenvalue itu pertama kita jumlahin si angka dari tiap baris ini. Jadi nanti di sini 3 ditambah 1,121 ditambah 0,363 terus ini juga dicari. Kalau misalnya udah dijumlahin per barisnya, kita jumlahkan lagi total dari ketiga baris tersebut. Nah, udah diketahui sekarang jumlah dari setiap baris kalian matrik ini. Terus langkah selanjutnya kita lakukan normalisasi. Normalisasi pertama. Caranya adalah jumlah total dari baris ini dibagi sama jumlah total keseluruhan. 4,4809 dibagi 85,1047. Nanti ketemu hasilnya 0,0526. Terus kita cari lagi baris yang kedua. Dibaginya sama dengan 851047, hasilnya 0,2323. Terus kita lanjutkan ke baris yang ketiga. Hasilnya 0,7151. Buat ngecek normalisasi ini udah benar apa belum, kita jumlahkan dan hasilnya akan 1. Nah, di sini hasil dari normalisasi bisa kita lihat kalau di sini tuh masih ada angka yang satu angka di belakang koma, 0,2 dan 0,7 ini. Sehingga kalau misalnya ada satu angka hasil dari normalisasi masih ada yang satu angka di belakang koma, itu tandanya kita harus melakukan iterasi lagi yang kedua. Kalau misalnya di sini hasilnya udah contoh ya 0,05, di sini 0,02, di sini 0,07, berarti itu udah stop. Kalian nggak usah harus melakukan iterasi yang kedua. Cuman karena di sini masih angkanya masih gede, makanya kita harus memperhalus hasilnya sampai mendekati 0, sehingga harus dilakukan iterasi yang kedua. Iterasi keduanya di sini ya. Nah, iterasi kedua dilakukan dengan mengkuadratkan hasil dari perkalian matriks yang pertama. Jadi hasil kuadrat si iterasi pertama ini kan hasilnya. Terus dari hasil ini tuh kita kuadratkan lagi. Terus langkah berikutnya adalah kita jumlahkan lagi per baris. Jadi si 43,0181 ditambah 10,4432 ditambah 3,9245. Hasilnya 57,5858. Terus yang ini kita jumlahkan lagi.
biasakan untuk menggunakan 4 angka di belakang koma ya. Soalnya hasilnya bisa lebih akurat. Terus kalau misalnya kalian pengen cepat, ada caranya pengkalian matriks di kalkulator. Jadi nanti coba browsing aja gimana caranya ngalihin matriks pakai kalkulator saintifik. Hasil dari setiap baris ini yang udah ditotalin, kita totalin lagi. Nah, udah dapat total dari semua penjumlahan, kita lakukan normalisasi kedua. Jadi ingat langkahnya ya, habis iterasi kita tambahkan hasil dari si matriks ini. Terus habis itu langsung kita normalisasi. Nah, biasanya kalau misalnya udah sampai iterasi kedua, kita lakukan perbandingan selisih. Jadi di sini si nilai eigenvalue dari iterasi kedua dikurangin sama iterasi pertama. Di sini aja ya. Kita cari selisih. Perbedaan iterasi 1, 2, 3. Nah, di sini yang kita salin pertama itu si nilai eigenvalue. Jadi kalau misalnya nanti ada kata-kata eigenvalue itu nilai dari hasil normalisasi ini. Yang 3 ini disebut sama eigenvalue. Nah, ketika kita udah dapat hasil dari 2 iterasi, kita lakukan perbedaan. Kita cari si selisihnya, perbedaan. Nilai dari eigenvalue iterasi kedua dikurangin sama si eigenvalue dari iterasi pertama. Di sini kan ada yang hasilnya minus ya. Nah, si minus ini nggak usah dilihat, jadi kita mau keluarkan angkanya. Terus kita lihat dari si hasil selisihnya. Di sini kan udah 2 angka di belakang koma semua. Artinya si nilai ini tuh udah mendekati angka 0. Jadi di sini kita udah harus melakukan iterasi yang ketiga. Nah, hasil dari si selisih ini kita nanti langsung kalikan sama si bobot yang tadi ada di awal. Langsung nyari nilai, melakukan penilaian terhadap variabel. Ini aja dihapus ya. Berdasarkan garansi harga dan mahal. Di sini ada
sama si suppliernya ACB, TKH, dan DLS. Terus si bobot awalnya, nilai awalnya Nah, untuk mengetahui hasilnya ini, kita mengkalikan nilai awal ini dengan si nilai eigen terakhir. Mana nilai eigen ini? Jadi ini untuk baris pertama, kita kalikan semua dengan nilai eigen pada baris pertama ini. Nah, terus yang untuk supplier kedua kita pakai nilai eigen pada baris kedua. Supplier ketiga berarti pakai baris yang ketiga. Kita bikin kolom total. Jadi nanti hasil perkalian ini ditambahin ke sini. Ini ditambahin ke sini, ini ditambahin ini sama ini ditambahin ke sini. Dapatkan hasil nilai total ini merupakan nilai akhir dari si supplier, dari ketiga supplier tersebut. Kalau misalnya udah didapatkan total ini, kita ranking. Jadi kita kasih yang paling besar mana ini kan? Ini merupakan supplier pertama yang kita pilih. Terus ini supplier kedua yang kita pilih, ini supplier ketiga yang kita pilih. Jadi kita untuk menentukan supplier mana yang kita pilih, kita lihat nilai totalnya terbesar. Ya. Jadi disarankan pihak IM Telkom menggunakan supplier ACB dalam kasus yang tadi yang di soal. Nah, jadi diingetin lagi di AHP ini pertama kita ngisi dulu tabel perbandingannya yang tadi 1, terus kebalikannya yang 1/7, 7, 6, 5 segala macam. Terus nanti dari situ kita buat matriksnya. Habis dibuat bentuk matriks, kita lakukan iterasi pertama dengan mengkuadratkan si matriks tersebut. Udah ketemu hasilnya, kita tambahkan per baris. Ketemu totalnya, kita langsung lakukan normalisasi. Jadi iterasi, normalisasi, langsung si nilai eigen value dari normalisasi kedua dikali sama nilai awal, didapetin total, terus di ranking. Tapi ke bawah
Nah gini. Jadi kan ini tuh kita mengiterasinya tuh si kriterianya kan, garansi, harga, pengalaman kan. Nah, berarti yang ini itu nilai 0,0648 di eigen value baris pertama itu punyanya si garansi. Jadi di kolom garansi semuanya tuh si supplier ini dikaliin sama nilai yang punyanya garansi. Ini punyanya harga. Jadi di sini semua supplier dikaliin sama bobotnya harga. Jadi kan start node sama end node. Yang start node-nya kan A, end-nya B, dari A ke B, dari A ke C, dari A ke B costnya 5, 10. Kan dari soalnya tentukan biaya total minimum untuk penyambungan listrik ke seluruh rumah di kompleks perumahan tersebut dengan menggunakan spanning tree. Kalau spanning tree itu berarti semua titik itu harus tercapai. Kayak misalnya untuk mencapai semua titik ini kita harus menentukan kos mana yang paling rendah. Jadi dari B kan dia kos paling rendah untuk ke B ini kan 5. Jadi kita pilih jalur di sini. Terus kos paling rendah untuk ke C ini kan ada 10, 18, 5. Jadi kita pilih jalur di sini. Kos paling rendah ke D 11. Jadi kita pilih jalur di sini. Jadi kita kan milih di mana kosnya paling rendah. Dari C ini kan yang nyambung ada 10, 18, 5. Jadi kita pilih 5 karena dia nyambungin listrik kan. Jadi semua titik harus terjangkau. Iya. Apa? Udah. Intinya semua itu bisa disambungin apa ya? Berarti intinya semua titik itu disambungin. Jadi kan nyambung ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi semua titik itu dia ada koneksinya. Belum. Oh iya, sorry. Nah, jadi intinya semuanya ini nyambung kan ke sini, ini ke sini. Sini nyambung dari sini ke sini. Semua titik itu harus nyambung dan kalian harus cari kosnya yang paling rendah.
nggak harus misalnya dari dari A ke D dulu, nggak harus kayak gitu. Yang penting D ini bisa disambungin ke yang lain. Kan bisa sampai dari sini kan, ini ke sini kan juga nyambung. Jadi semua titik ini harus tersambung gitu dengan G yang paling rendah. Terus kalau kalian udah jalurnya, masih ada yang mau tanya nggak? Kan network kalian ada 3, minimal spanning tree, shortest route, sama maximum flows. Kalau yang shortest route itu dia yang penting dia sampai ke titik ujung dengan cost terendah, nggak harus nyambung semuanya. Kalau shortest route, kalau minimal spanning tree itu biasanya yang soalnya dia ada 2 cost di sini sama di sini. Udah diajarin kan? Terus kalau kalian udah nemu jalurnya, hitung total cost-nya. Udah gitu doang. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih belum ngerti? Kan dari kalau di soalnya itu kan dia cuma titik awal sama titik akhir. Jadi kalian nyambungin. Kalau saran aku sih pas bikin itu kan langsung bikin kertas jawab. Jadi di kertas coret-coretan. Soalnya kadang ada titik yang kalian nggak tahu itu di depannya, di atasnya atau agak di bawah. Gitu. Jadi bikin di coret-coretan dulu. Nanti kalian susun lagi supaya lebih rapi. Kayak misalnya tadi. Kalau misalnya kalian bikinnya udah langsung kayak ngerasa ini bakal jadi 3 baris, pasti nanti I-nya nyempil entah di mana. Jadi kalian bikinnya tuh dicoret-coretan dulu, abis itu baru nanti dirapiin ke lembar jawaban supaya lebih rapi. Ngerti kan cara bikinnya dari terus abis itu kalau udah nemu ininya, kalian hubungin semua titik. Yang penting semua titik itu ada koneksinya. Terus cari cost yang paling rendah. Udah. Kalau kalian udah nemu cost paling rendah, kalian hitung total cost-nya. Ada yang mau ditanyain? Iya, di setiap jalurnya. Kayak misalnya kan biar B terhubung, kan dia bisa dari sini kan cost yang paling rendah kan dari 5. Kalian coba-coba aja sih sebenarnya. Kayak nggak biasanya tuh kadang tuh nggak langsung kalian dapat cost yang paling rendah, tapi coba-coba dulu yang menurut kalian cost yang paling rendah, habis itu banding-bandingin. Tapi bisa dikira-kira, soalnya kalian dari per titik, misalnya titik C, di mana supaya dia mencapai titik C itu costnya paling rendah 5, jadi di sini 5. Ini terusin ya, nomor 3. Jadi nomor 3 tuh bahasannya tentang decision analysis. Dari soal panjang yang di atas itu udah langsung disimpulin di tabel yang ada di pertanyaan nomor A.
dibacain pertanyaannya apa baca? Hah? Oh, dibacain teteh. Jadi Pak Renaldi berniat untuk mengasuransikan isi rumahnya terhadap ancaman pencurian. Estimasi total nilai harta benda yang ada di rumahnya itu sebesar 40 juta. Statistik kejahatan di daerah tempat tinggal Pak Renaldi menunjukkan bahwa peluang terjadinya pencurian hanyalah 0,03 per tahun. Jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan bahwa harta yang dicuri nilainya adalah 10%, 20%, dan 40% dari total nilai harta pemilik rumah, dan dengan probabilitas kejadian masing-masing sebesar 0,50, 0,35, dan 0,15. Untuk ini ada penawaran 3 perusahaan asuransi yang dengan pertimbangan. Si perusahaan A, B, C itu termasuk dalam alternatifnya atau pilihannya. Kemudian yang jadi state of nature-nya itu ada kerugian yang ditanggung pemilik dan total premi plus kerugian per tahun. Ngerti nggak kenapa ini 300? Dari soal kan dibilang perusahaan A biaya preminya 300 per tahun, jadi dimasukin 300. Terus perusahaan B biaya premi lebih murah yaitu 200. Dan perusahaan C biaya premi paling murah adalah 150. Nah, buat misi yang ini kan kayak apa sih? Kelipatannya aja kan, 10%, 20%, 40%. Jadi buat misi yang ini juga dikaliin 2 aja. Jadi 8 juta. Ini 16 juta. Nah, perusahaan A dia kan bilang menjamin akan mengganti seluruh kerugian yang diderita pemilik rumah tanpa kecuali. Berarti semuanya ini gak ada nilainya karena semua ditanggung sama si perusahaan A. Terus yang perusahaan B, namun pemilik harus membayar biaya tambahan 100.000 per kejadian pencurian, jadi semua dipukul rata 100.000. Yang ini juga sama kayak yang awal, dikaliin 2 aja, jadi 4.800 sama 9.600. Nah, buat isi yang ini, ketiga kolom ini sama aja kayak, kan karena dia tidak diasuransikan berarti semuanya tuh ditanggung sama si pemilik rumah kan. Jadi ditulis lagi aja 4 juta, 8 juta, sama 16. Terus buat perusahaan A, karena semua juga ditanggung, jadi ini sama semua isinya. Kalau perusahaan B tadi kan dia udah bayar preminya 200, terus setiap kejadian dia harus membayar 100, jadi 200 ditambah si 100 ini, jadi 300. Nah, kalau perusahaan C juga preminya dia bayar sama si kerugiannya ditambahin semua, jadi
2.400.000 ditambah 150 jadi 2.550.000. Yang ini 150 ditambah 4.800.000 jadi 4.950.000. Sampai sini ngerti nggak isinya? Ini itu dari 2.400.000 ditambah 950. Ini juga sama. Ini dari sini tambah ini, ini tambah ini. Ini udah diketahui di soal. Jadi tuh yang A itu kita disuruh ngisi yang ada tanda apa? Pertanyaan. Ya. Isi yang ada tanda gininya. 0,97. Terus yang ini dapat 0,015 itu dari 0,05 yang probabilitas dari 10% dikali sama 0,03. Terus dapat ini 0,0105 itu dari 0,35 dikali sama 0,03. Yang ini juga sama, dapat 0,0045 itu dari 0,15 dikali 0,03. Benar gak? 0,03 itu dari